Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas B dengan NIM 24801032. Saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Perkembangan Individu. Latar belakang. Perkembangan individu adalah proses perubahan yang bersifat progresif dan berkesinambungan dalam diri seseorang sejak lahir hingga akhir hayat. Perubahannya meliputi aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Perkembangannya tidak hanya bersifat kuantitatif atau bertambah, tetapi juga kualitatif, yaitu menuju kematangan. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses perubahan dan kesinambungan perilaku, serta kemampuan mental manusia sepanjang rentang kehidupan, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Perkembangannya mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral yang berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis dan lingkungan, sehingga setiap individu berkembang secara unik meskipun mengikuti pola umum tertentu. Hakikat perkembangan. Hakikat perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi di dalam diri individu secara bertahap, berkesinambungan dan terarah menuju kematangan sejak lahir hingga akhir kehidupan. Perkembangannya tidak hanya menyangkut pertambahan ukuran atau kemampuan, tetapi juga mencakup perubahan kualitas fungsi fisik, mental, emosional, sosial, dan moral. Proses ini berlangsung secara sistematis, mengikuti tahapan tertentu, dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan atau genetik dan lingkungan. Dengan demikian, perkembangan pada hakikatnya merupakan proses menyeluruh yang membentuk kepribadian dan kemampuan individu secara utuh. Faktor perkembangan individu. Yang pertama, faktor genetik. Contohnya, anak memiliki orang tua bertubuh tinggi cenderung memiliki postur tubuh yang tinggi pula, atau anak yang mewarisi bakat musik dari orang tuanya. Kedua, faktor lingkungan. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung akan lebih mudah berkembang secara emosional dan sosial dibandingkan anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik. Ketiga, faktor pola asuh. Anak yang diasuh dengan pola asuh demokratis cenderung lebih mandiri dan percaya diri dibandingkan anak yang diasuh secara otoriter. Keempat, faktor kesehatan. Anak yang mengalami kekurangan gizi kronis berisiko mengalami stunting yang berdampak pada kemampuan belajar. Kelima, faktor pendidikan. Anak yang mendapat pendidikan berkualitas akan memiliki kemampuan berpikir kritis dan komunikasi yang lebih baik. Keenam, faktor sosial budaya. Anak yang tumbuh dalam budaya yang menjunjung tinggi sopan santun akan terbiasa berperilaku santun dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pengalaman hidup. Anak yang sering diberi kesempatan berbicara di depan umum akan lebih percaya diri dibandingkan anak yang jarang mendapatkan pengalaman tersebut. Berikut prinsip perkembangan individu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perkembangan bersifat berkesinambungan. Contohnya, kemampuan berpikir seseorang terus berkembang dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Yang kedua, perkembangan mengikuti pola-pola atau tahapan tertentu. Contohnya, anak belajar duduk sebelum berdiri dan berdiri sebelum berjalan. Ketiga, perkembangan dipengaruhi faktor bawaan dan lingkungan. Contohnya, anak berbakat musik akan berkembang lebih optimal jika mendapatkan lingkungan yang mendukung seperti les musik. Keempat, setiap individu berkembang secara unik. Contohnya, dua anak seusia 5 tahun dapat memiliki kemampuan bahasa yang berbeda. Kelima, perkembangan bersifat progresif. Cara berpikir anak berkembang dari konkret menjadi abstrak saat remaja. Keenam, perkembangan melibatkan perubahan kuantitatif dan kualitatif. Bertambahnya kosakata anak dan kemampuan menyusun kalimat kompleks. Berikut sifat yang menyertai dalam perkembangan. Yang pertama, anak yang awalnya hanya mengucapkan satu kata berkembang menjadi mampu menyusun kalimat lengkap. Kedua, perkembangan fisik yang baik mendukung kemampuan motorik dan aktivitas belajar anak. Ketiga, perkembangan emosi anak terus berlanjut dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Keempat, anak A lebih cepat berbicara dibandingkan anak B meskipun seusia. Kelima, pada masa remaja, minat dan bakat individu mulai tampak lebih jelas, seperti fokus pada bidang seni atau olahraga. Enam, seseorang mampu mengendalikan emosi saat menyampaikan pendapat dengan bahasa yang sopan. Ketujuh, anak baru dapat membaca setelah sistem sarafnya matang dan mendapatkan latihan membaca. Kesimpulannya yaitu, perkembangan individu merupakan proses perubahan yang berlangsung secara bertahap, berkesinambungan, dan terarah menuju kematangan. Proses ini menyertai seluruh aspek kehidupan manusia,
baik fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun moral, dan berlangsung sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan, serta memiliki sifat progresif, sistematis, individual, dan terpadu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perkembangan individu penting untuk mendukung pertumbuhan potensi manusia secara optimal sesuai dengan tahap dan karakteristiknya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.